Pemirsa, banyak pengamat politik mengatakan Erick Thohir ini calon wakil presiden yang jika dipasangkan dengan siapapun bisa menambah elektabilitas. Saya langsung bertanya ke Pak Erick, tanggapannya Pak Erick atas survei-survei yang sekarang makin sering dilakukan. Tahun politik juga sudah tinggal menghitung bulan, menghitung hari bahkan. Ya, kita tidak bisa menghapus bahwa terjadi yang survei-survei itu. Tetapi tentu kan survei itu terjadi karena apresiasi hasil kerja. Nah, saya nggak mau terjebak di situ. Saya tetap konsisten, ya. Saya tetap konsisten, fokus kerja di Kementerian BUMN. Toh, saya ini menterinya Pak Presiden Pak Jokowi. Yes. Ya, saya masih tugas di sini. Apalagi ditambahkan ada tugasan juga yang namanya bolaan PSSI. Nah, itu dia. Artinya dengan dua ini saya rasa tangan saya sudah tidak kepegang. Ya, lebih baik saya harus memberikan waktu lebih ya untuk melakukan ini. Nah, karena harapan daripada tentu saya sampaikan ketika ekonomi kita sedang bagus, sedang tumbuh dibandingkan negara-negara di banyak negara, kontribusi BUMN ini harus ditingkatkan. Salah satu dengan tadi ya dividen yang makin tinggi. Untuk juga pemerintah bisa pakai program untuk kerakyatan. Tetapi tentu ada amanah lain yang diharapkan seperti contoh misalnya sepak bola. Ya, ini tontonan rakyat dan mendorong ini juga UMKM. Pembukaan lapangan pekerjaan juga. Apalagi kalau orang nonton bola masyarakat happy. Nah, tinggal yang harus diperbaikan apa kan? Ini hasil pertandingan beneran atau bohongan. Nah, ini yang kita harus jangan sampai mengecewakan. Nah, jadi saya rasa saya akan fokus untuk kerja-kerja BUMN, bersih-bersih BUMN. Saya akan fokus juga bagaimana amanah yang diberikan oleh masyarakat juga untuk sepak bola. Itu. Apalagi tadi saya tekankan, saya tegak lurus sama Pak Presiden Jokowi. Beliau masih memberikan tugas-tugasnya, ya. Saya harus selesaikan dengan baik. Itu yang saya rasa konsisten. Pak Erick tadi menyebut bahwa survei ini merupakan salah satu bentuk apresiasi survei hasil kerja dari Kementerian BUMN. Sayang nggak sih Pak Erick kalau misalnya nih Pak Erick itu namanya selalu menaikkan pasangan yang disandingkan. Tapi kan gini, konteks daripada capres-wapres itu kan yang menentukan partai. Yes. Ada 20%. Yes. Ya. PSSI nggak bisa mencalonkan, BUMN nggak bisa mencalonkan, dikumpulin pun nggak sampai 20%. Jadi saya rasa ya dengan segala tadi survei-survei ini ada mekanisme politik yang terjadi di Indonesia, yaitu apa? Partai. Ya memang banyak juga yang menggelitik. Kalau di Pinang nanti mau Pak? Ya, survei juga banyak yang menggelitik. Oh tadi misalnya. Yang ini lebih bagus atau ini lebih, kan itu semua kan belum terjadi sampai 20%. Sekarang kalau kita bilang mengenai pencapresan, saya rasa 3 nama ini konsisten disebutkan. Tetapi yang benar-benar dapat tiket baru 1 loh. Iya. Iya kan? Nah ini yang kita lihat dong. Yang lain-lain lagi ada kesempatan nggak. Jadi wapres itu belakangan. Ya, bukan sesuatu yang hari ini dibicarakan lebih awal. Ya. Partai akan menentukan presidennya dulu. Nah, saya fokus kerja aja, ya. Hasilnya lagi baik, lagi senang-senangnya. Banyak yang minang nggak? Ya, kenapa? Banyak yang minang nggak? Pembicaraan ada, tapi saya bilang kembali, saya tegak lurus dengan Pak Jokowi. Ya, dan kerjaan ini masih banyak, jadi tentu ya kita ambisi di pekerjaan aja. Kita ambisi di hasil, bukan ambisi di jabatan. Ya, ini udah banyak kerjaan, jadi. Quote of the day itu Pak? Iyalah, harus lah. Ya. Pak Erick tadi sudah menyebut 3 nama. Ini saya perjelas ya Pak namanya. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan. Ada yang bilang Pak Erick ini cocok sama Ganjar. Ada yang bilang juga cocok sama Pak Prabowo. Tanggapan akan 2 tokoh yang itu nomor seperti 3 apa? Pak Anies juga. Itu nanti pertanyaan selanjutnya. Ya saya rasa begini, bahwa konteks saya berhubungan dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, konteksnya lebih banyak di pekerjaan. Oke. Kalau Pak Ganjar itu kita kan sama-sama ya bersama Menteri kita membangun yang namanya kawasan industri Batang. Yang memang sekarang jadi tentu mutiaranya di sana. Nah, hal ini sering kita lakukan bersama-sama. Belum lagi pada saat COVID waktu itu kan distribusi logistik yang namanya vaksin juga itu perlu
pemerintah daerah. Yes. Nah, kita lakukan sama-sama. Gitu. Nah, konteksnya memang lebih banyak konsep kerakyatan dan juga lapangan pekerjaan dan tentu hal-hal yang lainnya. Pak Prabowo sama, konteks saya pekerjaan. Saya ada 2 kali kerjasama sama Pak Prabowo, satu pembersihan Asabri korupsi waktu itu. Yes, iya. Karena itu memang harus ada peran antara Kementerian BUMN, Keuangan, dan Menteri Pertahanan. Lalu konteks sama Pak Prabowo juga ketahanan daripada industri pertahanan. Ya memang sekarang selalu dibicarakan, oh perang sekarang itu adalah perang yang dinyatakan tentu dengan tadi kesehatan, Ya. ekonomi. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata ketahanan daripada keterbatasan kita, batas wilayah kita harus kita proteksi. Nah, itulah kenapa yang namanya industri pertahanan juga menjadi concern kerjasama saya dengan Pak Menhan waktu itu memperbaiki struktur daripada industri pertahanan. Di mana land-nya ini sekarang menjadi holding company, yang lain-lainnya PTDI, pesawat terbang, PAL, laut itu menjadi anak perusahaan. Kenapa kita lakukan begitu? Kadang-kadang di industri pertahanan ini kita suka terlupakan hanya badannya, hanya tanknya, hanya pesawatnya, ya kan? Nah, itu lain lagi. Tetapi hal-hal ini bisa jalan karena teknologi, karena software. Nah, makanya sekarang land ini kita mau pembeliannya apapun harus benar-benar transparan, tetapi softwarenya ini Indonesia harus berperan. Karena percuma punya tank, softwarenya mati. Nah, ini yang kita lakukan. Ya, itu sama-sama termasuk ke Pak Anies. Ya, kita waktu itu jelas instruksi Bapak Presiden untuk transportasi Jakarta. Bagaimana menyambungkan LRT, bis, ya. Contoh yang kita sudah lakukan waktu itu bersama Pak Anies dan Pak Menhub di Tanah Abang. Bagaimana jadi integrasi stasiun. Ada Gojeknya, Grabnya, taksinya, bisnya, kereta apinya datang. Ya, itu kita sambungkan. Nah, ini yang kita mau namanya transportasi itu sekarang tersambungkan. Jangan sampai orang naik bis, jalan kaki, masuk kereta api, ganti lagi. Iya. Kan sekarang eranya tap-tap aja, tap-tap. Nah, mestinya itu bisa terintegrasi. Dari airport, ya, naik kereta api airport, langsung di tengah kota, nyari taksi, tinggal tap. Nah, ini era-era ini yang akan kita dorong ke depan. Nah, itu yang kita konteksnya. Jadi baik Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, konteksnya saya lebih di pekerjaan, bukan komunikasi politik. Nah, itu dia yang mau saya tanyakan. Bukan komunikasi politik. Salah satu aja, Pak Erik, ada nggak yang komunikasinya intens? Nggak perlu intens, baru penjajakan ya secara politik. Saya rasa saya konsisten berhubungan dengan Pak Prabowo, Pak Ganjar, itu lebih konteks pekerjaan, ya, tidak dalam konteks politik itu. Silakan tanya sama beliau-beliau juga, kan bisa diinterview juga di sini. Kalau Pak Anies tadi belum disebut. Loh, sama Pak Anies juga pekerjaan, cuman kan ketika Pak Anies sudah tidak menjabat lagi, tentu saya menghubungi Pak Anies jadi politik sekarang, ya kan, karena nggak ada kerjaan. Jadi saya juga beranggapan kesuksesan BUMN itu kan tadi saya sudah sampaikan kerjasama dengan banyak kementerian lain dan pemerintahan daerah. Ini kita lakukan sama-sama. Sama Bu Kofifa saya berhubungan, sama Pak Ridwan Kamil berhubungan, Pak Herman Deru Sumsel berhubungan, Pak Arinal pun saya berhubungan gitu. Jadi konteksnya seperti itu karena memang daripada footprint atau jangkauan BUMN ini ke daerah juga banyak gitu. Nah, ini yang kita jaga. Gitu. Pak Erik, walaupun sekarang mungkin bertemu dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo, ataupun Pak Anies dulu sebelum akhirnya selesai masa jabatannya sebagai gubernur, itu dalam konteks pekerjaan. Cuma kadang-kadang kan orang menyambungkannya karena ini tahun politik, orang menyambungkannya jadi konteksnya politik. Lumrah sama ketika tadi, apakah orang boleh mengkritik BUMN? Ya boleh. Sama ketika masyarakat menyambung, oh jangan-jangan Pak Erik pertemuan dengan ini, ya ketika ini ada politik, ya itu lumrah. Lumrah, hal yang lumrah. Sama ketika saya bicara ketemu ketua-ketua partai, ya pasti dibilang politik padahal bukan. Bisa bicara mengenai tadi Komisi 6, saya menjelaskan. Ya. Restitusi Garuda ini apa sih? Gitu, kan soalnya partai punya keterwakilan di Komisi 6. Nah itu yang harus saya jelaskan, jangan sampai nanti ketua partai hanya mendengar laporan dari Komisi 6, terus nanti dibilang, oh ini Komisi 6 karena udah terlalu dekat sama Pak Erik. Nah, saya enggak, saya harus sampaikan.
ya, ke Caimin, ke Bu Mega, ke Pak Erlangga, kita sampaikan konteks-konteks ini semua. Bahwa ini loh, restrukturisasi Garuda seperti ini gitu loh. Oke, Pak Erick, tadi Pak Erick menyebutkan kalau misalnya bertemu dengan ketua partai ataupun politisi itu konteksnya terkait dengan pekerjaan. Kalau ketemu presiden selain bicarain BUMN dan juga bola, itu pernah nggak sih Pak Erick diskusi politik? Ya konteksnya itu pimpinan, jadi ya tentu kita bicara BUMN, sepak bola, saya sebagai ketua masyarakat ekonomi syariah, saya bicara ekonomi syariah, di mana waktu itu saya diskusi Bapak mengenai penggabungan bank syariah waktu itu. Nah itu kita lakukan. Kalau konteks-konteks non dari 3 itu ya kita bicarakan. Misalnya contoh, Pak saya habis pergi ke Jepang. Pak saya habis ini loh geopolitiknya seperti ini yang saya baca Pak. Nah itu yang saya lakukan. Saya juga laporkan ke Ibu Menlu. Jangan sampai nanti saya pikir mau jadi Menlu salah lagi. Karena kan geopolitik itu ada yang politik, ada yang ekonomi. Betul. Nah saya konteksnya tentu lebih bicara yang ekonominya. Ada hubungan ke politiknya. Kenapa posisi misalnya contoh sekarang Pak. Sekarang nih China, Rusia jadi satu mata uangnya. Nah itu. Nah ini kan saya harus sampaikan bagaimana yang terjadi di lapangan. Oh Pak bank-bank di Amerika sedang bermasalah, gimana bank di Indonesia? Nah ini gimana? Kan itu ada. Dan kalau politik dalam negeri, saya banyak belajar dari beliau. Suka diskusi nggak sih? Ya, suka lah diajarkan beliau bagaimana penting sekali kalau tadi saya sebagai pimpinan BUMN benar nggak program itu jalan di rakyat. Nah karena itu contoh program PNM Mekar. Kenapa saya dulu di awal-awal turun banyak PNM Mekar? Bukan apa, ingin membuktikan program PMN Mekar ini benar program bagus. Dan jangan sampai ada masalah. Nah karena itu dengan kerja keras kita kan waktu itu kita sampaikan. Ketika COVID terjadi justru program PMN Mekar ini tumbuh 7,5 juta. Itu lapangan pekerjaan. Yaitu yang menjadi fondasi ketika masyarakat perkotaan mencari kerja sulit. Di desa ada pekerjaan. Nah itu saya sampaikan ke beliau. Gitu. Nah hal-hal seperti ini tentu saya banyak belajar dari beliau. Dan tentu termasuk yang luar negeri juga saya banyak belajar dari beliau. Karena beliau ceritakan oh saya ke Ukraine, Rusia begini hasilnya. Nah tapi lebih konteks tentu saya lebih di ekonominya. Karena memang peran BUMN ini sepertiga dari ekonomi Indonesia. Jadi saya harus benar-benar jaga gitu. Pak Erick, tadi Pak Erick sudah berbicara soal Pak Jokowi. Bagi Pak Erick, Pak Presiden Joko Widodo tuh di mata Pak Erick seperti apa? Pimpinan terbaik saat ini. Ya, walaupun saya baru bekerja di pemerintahan 3 tahun, tapi saya rasa beliau pimpinan terbaik. Biasanya diskusi apa aja Pak, selain pekerjaan? Ya pekerjaan sih. Kecuali waktu sama bola aja ya. Kecuali waktu itu panitia kawinan. Oh iya. Beliau nyampaikan yang ini jangan begini ya, jangan sampai ini loh orang nunggu sini ya, itu konteks yang lain lah ya.